itu ya, pada upacara penetapan tanah Sima Perdikan, di mana seorang Makudur kemudian memecahkan telur dan menyembelih ayam serta membacakan kutukan-kutukan tentang peresmian dari pembangunan Candi Kesiman Tengah. Nah, di sini ada sebuah lumpang yang menyerupai pot bunga ya. Ini pada masa kuno, namun ini penuh dengan relief sulur-suluran gitu yang sangat kuno. Bahkan ini menjadi petunjuk relief langgam seperti yang ada di Candi Kesiman Tengah ini. Ini sangat erat hubungannya dengan Candi Kesiman Tengah. Serta yang sangat istimewa kalau butuh kejelian yang tinggi ya. Ini ada sebuah angka tahun di sini ternyata itu. Ya, ini jika kita teliti ternyata ini angka tahun ini 6 ya, 6. Lah ini 5 karena ekornya ini ke belakang, kalau ke depan kan 4. Kalau ke belakang ini 5 dan ini itu 8 ya, 8. Jadi ini ternyata ada angka tahun 856 Saka. Jadi tanah ini menjadi saksi, ternyata di bumi ini ada sebuah candi yang sangat monumental. Bukan di Jawa Tengah, tetapi tepatnya berada di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, di lereng Gunung Welirang. Nah, di sini ternyata ada sebuah candi yang sangat megah, berlanggam Jawa Tengah. Pahatan-pahatannya, cara-cara langgamnya ini memiliki korelasi dengan Candi Pringapus yang ada di Jawa Tengah ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi tanah ini menjadi saksi, ternyata di bumi ini ada sebuah candi yang sangat monumental. Bukan di Jawa Tengah, tetapi tepatnya berada di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, di lereng Gunung Welirang. Nah, di sini ternyata ada sebuah candi yang sangat megah, berlanggam Jawa Tengah. Pahatan-pahatannya, cara-cara langgamnya ini memiliki korelasi dengan Candi Pringapus yang ada di Jawa Tengah ya, yang dibangun sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Cerita-ceritanya pur tentang India sentris, antara lain kisah tentang Kinari, yaitu bidadari atau Kinari itu sosok burung berkepala manusia ya. Ada dua makhluk burung berkepala manusia, Kinara dan Kinari. Kinara itu yang laki-laki, Kinari yang perempuan. Di sini perempuan semua ya, sambil membawa seloki, sambil membawa gelas, sambil membawa ceret, seakan-akan minuman surga yang dibawa. Ini kemudian masih India sentris. Kemudian Kala cara pahatnya juga merupakan langgam Jawa Tengah. Begitu juga Hanoman ya. Hanoman mengangkat Gunung Dronagiri untuk mencari ramuan obat guna menyembuhkan Laksamana ya, karena kena panah Indrajit waktu itu, waktu membebaskan Sinta, dibantu oleh Jembawan. Jadi Hanoman mengangkat posisinya mengangkat Gunung Drona. Sedangkan kelinci di sini adalah merupakan waktu itu ya, seorang pendeta yang kemudian seorang resi yang kehausan dan kelaparan dari pengembaraannya. Kemudian kelinci membawa ranting-ranting. Kemudian sang pendeta, kelinci tersebut memanaskan kuali dengan air yang sudah mendidih dengan ranting-ranting kering, kemudian berpesan agar tubuhnya dimakan kepada sang pendeta. Arwahnya membubung ke atas ya, sehingga menjadi Trowelun atau bulan purnama itu bergambar kelinci pada masa kuno. Begitu juga kisah-kisah yang lain ya. Selain kemudian Kinari, Ramayana, Hanoman, Jembawan, kemudian Kala. Yang sangat monumental adalah kisah tentang pengadukan Samudra Mantana. Kisah itu terpahat sangat apik dan abadi. Juga berlanjut Jawa Tengah ya. Kisah pahatan-pahatan yang sangat-sangat indah sekali. Ya, ini merupakan cerita pengadukan Samudra Mantana, di mana Gurung Mandara ditopang oleh kura-kura raksasa, kemudian dililit ular naga, ular naga, ditarik kemudian oleh para dewa dan para arsura bekerja sama memutar Gunung Mandara, sehingga kemudian Samudra Mantana teraduk. Dari dalam Samudra Mantana inilah keluar berbagai macam pusaka, yang terakhir adalah keluar bidadari cantik yang memanggul Guci Amerta. Dan disinilah kemudian keistimewaan dari sebuah cerita yang di teras utama adalah pengadukan Samudra Mantana guna
meraih dan menggapai air amerta, yaitu air keabadian. Ya, ini kemudian ada beberapa kisah yang lainnya adalah ini. Ini ada seekor sapi gitu ya, tapi sayang tinggal kakinya saja, yang kemudian tubuh dan kepalanya hilang. Juga hiasan-hiasan pojok-pojok yang sangat eksotis ya, serta kemudian pinggiran-pinggiran hiasannya itu penuh dengan sesuatu yang apa namanya kuadrat, kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak. Berbeda dengan era Singosari Majapahit ketika menggambar sulur gelung, ketika menggambarkan ceplok atau bunga-bunga, itu sangat realistis. Berbeda dengan yang ada di sini, bunga-bunga digambarkan penuh dengan apa namanya, penuh dengan seni yang sangat tinggi ya, dengan kemudian hiasan-hiasan ceplok dan bunga-bunga kala, termasuk heksagonal, dan kemudian sulur-sulurannya bermazhab Jawa Tengah. Ini keistimewaannya. Dan kemudian ternyata candi yang sangat besar ini ada beberapa petunjuk ya tentang penetapan tanah Sima Perdikan, sebuah prasasti diduga termasuk batu lumpang dan batu dakon, serta beberapa umpak batu dan batu candi yang ada di depan rumah warga yang memiliki motif yang sama dengan yang ada di Candi Kesiman Tengah ini. Nanti dari Candi Kesiman Tengah ini kita akan menelusuri jejak-jejak artefaktual yang sangat penting itu, yang semoga yang menjadi petunjuk tentang kapan dan siapa yang membangun Candi Kesiman Tengah yang sangat elok dan sangat megah ini dengan batu andesit. Nah, ini satu-satunya candi yang berdiri kokoh yang terbuat dari batu andesit yang dimiliki oleh kemudian Kabupaten Mojokerto ya. Karena Kabupaten Mojokerto ternyata pada masa yang sangat lampau, pada masa Mataram kuno itu sudah menjadi primadona dari raja-raja Mataram kuno. Misalnya saja Rakai Watukuro Dia Balitung, atau dalam prasastinya prasasti Tulangan 1 ya, ditemukan di desa Watan Mas Jedong, Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Itu juga ada prasasti Tulangan yang menyebut Rakai Garuda Muka ya, Dia Balitung. Itu menetapkan tentang tanah Sima Perdikan Tulangan yang saat ini itu menjadi situs Jedong, situs Candi Jedong. Nah, di situ artinya sejak Mataram kuno Jawa Timur ini menjadi primadona sudah. Kemudian sampai Empu Sendok rela memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Banyak hal kontroversi juga tentang candi ini ya. Kapan dan siapa yang membangun candi ini. Mulai teori Jawa Tengah, kemudian masa Empu Sendok, terutama Rakai Mangibil Parasmewalida Kebi ya. Masa kemudian apa namanya, prasasti Wulik ya, yaitu permaisuri dari Empu Sendok. Kemudian masa Jayabaya Kediri, masa Singosari, bahkan masa-masa akhir Majapahit pernah kemudian diidentifikasi sebagai pendarmaan dari keluarga Raja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Namun para arkeolog maupun para sejarawan akan tertantang bahwasanya langgam pahatan relief ini berbeda dengan masa-masa Singosari, berbeda dengan masa-masa Majapahit, melainkan bersifat Jawa Tengah sentris ya, sekitar abad ke-9 maupun ke-10 Masehi. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari, memberikan edukasi, serta kemudian wisata religi ya. Nah itu, semoga tetap bermanfaat. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saat ini kita berada di depan rumah warga, masih di Desa Kesiman Tengah ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Candi Kesiman Tengah. Ada beberapa artefak penting sebagai petunjuk atau saksi kunci bahkan itu ya, yang kemudian kapan dan tahun berapa Candi Kesiman Tengah dibangun. Coba kita lihat. Di bawah pohon pete ini dan pohon jambu. Ini ada beberapa artefak yang dibuka waktu itu ya, pada upacara penetapan tanah Sima Perdikan, di mana seorang makudur kemudian memecahkan telur dan menyembelih ayam serta membacakan kutukan-kutukan tentang peresmian dari pembangunan Candi Kesiman Tengah. Nah, di sini ada sebuah lumpang yang menyerupai pot bunga ya. Ini pada masa kuno, namun ini penuh dengan relief sulur-suluran gitu yang sangat kuno. Bahkan ini menjadi petunjuk relief langgam seperti yang ada di Candi Kesiman Tengah ini. Ini sangat erat hubungannya dengan Candi Kesiman Tengah. Serta yang sangat istimewa, kalau butuh kejelian yang tinggi ya, ini ada sebuah angka tahun di sini ternyata itu. Ya, ini jika kita teliti ternyata ini angka tahun ini 6 ya, 6. Lah ini 5 karena ekornya ini ke belakang, kalau ke depan kan 4. Kalau ke belakang ini 5 dan ini itu 8 ya, 8. Jadi ini ternyata ada angka tahun 856 Saka.
yaitu Desa Wulik pada masa kuno abad ke-10 ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Bikatan. Beberapa nama ini masih eksis saat ini, misalnya Padi. Lah, selain kemudian ada beberapa artefak yang sangat penting ini, ada artefak-artefak penunjang lainnya di lokasi ini, misalnya ini. Jadi di cemplitan rumah ini ya, di pojok-pojok rumah ini kita menemukan beberapa balok batu candi ya, kotak ya, beberapa yang tergeletak, serta sebuah lubang batu yang sangat-sangat indah dan sangat misterius ya, berbentuk seperti apa ya, pot bunga modern tapi terbuat dari batu andesit dengan celowokan yang lumayan lebar, tapi dengan kemudian bokongnya ini kemudian mengerucut ya daripada bagian pinggiran ini. Ini luar biasa sekali. Selain artefak penting ini juga ada di samping rumah ini juga ada umpak batu dan balok-balok batu candi juga yang dahulu memang erat kaitannya dengan prasasti serta batu yang sangat istimewa itu tentang sebuah cungkup terbuat dari kayu gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada semacam itu dengan umpak-umpak batu ya seperti ini. Nah, ini umpak-umpak batu seperti ini. Nah, ini ada beberapa umpak ya. Nah, di sini beberapa umpak, itu kan ada beberapa umpak yang artinya di sini dulu memang ada pernah semacam ada tempat untuk kemudian merawat, melindungi, mencucikan sebuah kemudian prasasti ya yang sangat erat kaitannya dengan Candi Kesiman Tengah. Semoga kemudian sejarah Candi Kesiman Tengah ini juga merupakan sebuah potongan yang kemudian butuh diuraikan oleh para ahli, karena kita juga bukan ahlinya ya. Tentu riset dari para ahli itu juga kita tunggu kapan dan siapa yang membangun Candi Kesiman Tengah. Untuk kesimpulan sementara, kalau memang dugaan angka tahun ini benar, maka Candi Kesiman Tengah dibangun pada Empu Sendok yang sangat erat kaitannya itu dengan permaisuri Empu Sendok, yaitu Rakai Mangibil Parameswari Diakebi ya, karena banyak relief kinari di sana, bukan relief kinara, karena kinari itu lambang bidadari. Apakah kinari yang dimaksud itu merupakan simbol dari permaisuri Empu Sendok ya, Parameswari Diakebi? Memang tetap membutuhkan kajian darat matahari. Tetap jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.